Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Briliana dari lokal PGMI 3D akan mempresentasikan tentang materi statistika. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari statistika. Yang pertama, menggambarkan data dalam bentuk tertentu, contohnya berbentuk numerik atau variabel. Dan statistika data bisa disederhanakan menjadi kompleks yang mana datanya yang dimengerti. Statistika adalah teknik untuk membuat perbandingan data, dan statistika dapat memperluas pengalaman diri sendiri, dan statistika dapat diukur besarannya dari suatu kondisi. Ukuran data statistika ini memiliki dua ukuran, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Pada awalnya, perkembangannya statistika ini dulu digunakan untuk melakukan pendekatan dan menganalisis mengenai penduduk-penduduk. Statistika yang pertama itu adalah definisi atau pengertian dari statistika itu sendiri, yaitu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Penyajian data statistika dapat berupa tabel, diagram batang, atau diagram garis, serta diagram lingkaran. Yang pertama ada min. Min atau nilai rata-rata itu dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Rumus dari min itu adalah rata-rata sama dengan nilai datum ditambah nilai datum sampai seterusnya per banyaknya datum, atau rata-rata sama dengan 1 per banyaknya datum dikali jumlah semua nilai datum. Ukuran pemusatan data dapat menjadi pusat dari rangkaian data yang memberi gambaran singkat tentang data, terdiri dari 3 bagian, yaitu ada min, median, dan modus. Dan selanjutnya itu ada rata-rata data berkelompok. Nah, rumus dari data berkelompok ini hampir sama, tetapi di sini adalah rumusnya rata-rata sama dengan frekuensi kelas dikalikan dengan titik tengah kelas, lalu ditambah frekuensi kelas dikali dengan titik tengah kelas, dan selanjutnya per frekuensi kelas ditambah frekuensi kelas dan atau Fn dan seterusnya. Atau bisa juga dengan rata-rata sama dengan jumlah hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah per jumlah hasil kali dikali dengan frekuensi kelas. Selanjutnya di sini yaitu yang kedua ada nilai median. Median disebut juga kuartil kedua, yaitu nilai tengah satu data yang sudah diurutkan menjadi kecil sampai terbesar menjadi dua bagian, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, rumus dari median data tunggal yaitu yang pertama yaitu ada untuk nilai yang ganjil. Median dari suatu data median ganjil ini dirumuskan ME sama dengan
xn plus 1 per 2. Dan yang genap yaitu rumusnya ME sama dengan xn per 2 plus xn per 2 plus 1 per 2. Selanjutnya yaitu median data berkelompok. Nah, di sini rumusnya yaitu adalah ME sama dengan TB plus N per 2 min Fx per F dikali P atau panjang kelas. Yang ketiga yaitu ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul pada sekelompok data. Nah, modus ini dibagi menjadi dua bagian pula, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk modus data berkelompok yaitu rumusnya adalah MO sama dengan TB plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali P. Atau ukuran letak data juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama itu ada kuartil, adalah nilai data terurut yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya desil. Rumus dari desil yaitu D1 sama dengan data yang dicari dikurangi dengan I atau data 1 sampai seterusnya dalam kurung N plus 1 per 10. Dan rumus persentil yaitu adalah persentil sama dengan tepi bawah kelas persentil plus dalam kurung 1 per 100 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil per frekuensi kelas persentil dikali panjangnya kelas. Nah, ada juga rumus jangkauan. Jangkauan ini merupakan selisih antara data tertinggi dan data terendah. Secara matematis dirumuskan R sama dengan X data maksimal dikurangi X data minimal. Dan selanjutnya ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan bawah secara sistematis dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Dan selanjutnya ada simpangan kuartil. Nah, atau jangkauan semi antar kuartil adalah simpangan yang nilainya setengah dari jangkauan kuartil. Secara sistematis dirumuskan jadi H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Bagaimana di sini cara kita mencari nilai dari xn dikali F ini? Nah, caranya di sini nilai dikalikan dengan frekuensi atau F. Jadi 1 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 1 menjadi 3 dan 4 dikalikan menjadi 2 menjadi 8. Nah, di sini hasil frekuensinya yaitu sigma n-nya sama dengan 20. Ini dijumlahkan menjadi 20. Nah, dan nxf sigma n dikali F ini sama dengan hasilnya ini dijumlahkan menjadi 122. Nah, di sini rumus minnya yaitu adalah sigma n dikali F per sigma F. Nah, di sini kita masukkan data yang sudah ada pada dalam tabel. Nah, jadi 3 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan 2 ditambah 5 dikalikan 3 dan seterusnya ini. Nah,
per 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3. Nah, hasilnya menjadi dijumlahkan semuanya, jadi hasilnya 122 dibagi dengan 20 menjadi 6,1. Selanjutnya yaitu rumus dari median, yaitu adalah ME sama dengan setengah dalam kurung N per 2 ditambah dengan N ditambah 1 per 2. Nah, setelah itu kita masukkan setengah sama dengan N tadi kan nilainya 20, jadi kita masukkan saja 20 per 2 ditambah 20 per 2 ditambah dengan 1 menjadi setengah. 20 dibagi 2 menjadi 10, 20 dibagi 2 menjadi 11, 20 menjadi 2 menjadi 10 ditambah 1 menjadi 11, jadi setengah dalam kurung 10 ditambah 1 sama dengan 21 per 2 menjadi hasilnya 10,5. Jadi di sini hasilnya adalah maka data yang tepat pada frekuensi 10,5 adalah 6. Dan modus dari data yang di atas tadi itu adalah yakni frekuensinya 6. Jadi data yang menjadi modusnya adalah 7. Selanjutnya kita akan membahas data desil. Diketahui datanya adalah 10, 4, 7, 5, 5, 7, 9, 8, 6. Nah, di sini tentukanlah desil keduanya dan desil keempatnya. Nah, caranya data diurutkan terlebih dahulu seperti ini. Datanya diurutkan, lalu letak desil keduanya. Setelah diurutkan data kedua dalam kurung 10 ditambah 1 per 10 sama dengan 22 per 10 menjadi 2,2. Nah, D2 terletak pada urutan ke 2,2 sehingga D2 sama dengan X2 ditambah dengan 0,2 dalam kurung X3 dikurangi X2. D2-nya sama dengan 5 plus 5 dari sini ya, ditambah 0,2 dalam kurung 5 dikurangi 5 menjadi 5 ditambah dengan 0 menjadi 5. Selanjutnya letak desil kedua di urutan data keempat. Dalam kurung 10 ditambah 1 per 10 sama dengan 10 per 44 per 10 sama dengan 4,4. D4-nya terletak pada urutan ke 4,4 sehingga D4 sama dengan 6 ditambah 0,4 dalam kurung 7 dikurangi 6 menjadi 6 ditambah 0,4 dan hasilnya 6,4.